Oke, hai semuanya. Seperti biasa, buat yang baru pertama kali ke channel ini, kenalin gue Rizwan Zon, dan di channel ini tuh gue bahas seputar smartphone, smartwatch, aksesoris gadget, bahkan sampai laptop. Tapi kadang gue juga nge-vlog random gitu dan bikin tutorial atau tips mengenai aplikasi ataupun sosmed. So, buat kalian yang tertarik dengan informasi seputar itu, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Dan di video ini gue bakal bahas terkait aksesoris gadget, yaitu TWS yang terbaru dari Realme. Nah ini ya, ini adalah Realme Buds Q. Ini adalah TWS terbarunya, dan apa sih yang menarik dari Realme Buds Q ini? Mari sekarang kita bahas. Pada paket penjualannya ini terdapat ya tentu Realme Buds Q-nya, kemudian ada kabel micro USB, ya ini masih pakai kabel micro USB, kemudian ada kartu garansi dan kartu penggunaan, dan kita juga dikasih ear tips tambahan dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Jadi bisa disesuaikan untuk ukuran kuping kalian. Untuk spek Realme Buds Q ini adalah dia tuh punya 3 varian warna ya, Black Pebble, White Pebble, dan Yellow Pebble. Kemudian menggunakan chipset R1Q. Kemudian dia tuh menggunakan teknologi 10 mm bass boost driver, harusnya bassnya tuh lebih terasa ya. Kemudian untuk panggilan teleponnya dia tuh menggunakan single microphone, tapi sudah dilengkapi dengan noise cancellation. Jadi harusnya panggilan teleponnya itu lebih jernih suaranya ya. Kemudian bluetoothnya ini udah 5.0, jarak jangkauannya ini 10 meter. Kemudian berat charging case plus buds-nya itu 35,4 gram. Nah masing-masing buds-nya ini tuh beratnya ini 3,6 gram, ringan banget ya. Kemudian masih micro USB ya. Kemudian daya tahan baterainya ini 4,5 jam untuk satu kali pengecasan, dan 20 jam, bisa bertahan 20 jam dengan charging case-nya. Sementara untuk pengecasannya ini sekitar 1 jaman. Dan Realme Buds Q ini sudah bersertifikat IPX4 atau tahan cipratan air. Oke, sekarang mari kita bahas soal desainnya nih. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari desainnya, si Realme Buds Q ini tuh beda dengan TWS Realme sebelumnya, Realme Buds R dan Realme Buds R Neo. Ya, dan ternyata benar ya, memang desain TWS ini tuh terinspirasi dari batu yang berbentuk bulat tanpa garis lurus yang dirancang oleh desainer asal Prancis yang terkenal banget, Jose Levy, sebutannya apa ya? Jose Levy ya, yang merupakan desainer yang bekerja sama dengan Hermes. Charging case-nya ini tuh berwarna hitam doff dengan logo Realme yang ada di bagian atasnya ini. Dan minusnya menurut gua bahan seperti ini adalah gampang banget meninggalkan sidik jari. Terlebih lagi kalau misalnya kalian kayak gue ya, gue tuh orangnya tuh yang gampang banget keringetan tangannya, jadi ini tuh lebih gampang terlihat kotor. Di bagian depannya ini ada lampu kecil sebagai indikator ketika kita ngecas. Warna merah artinya sedang melakukan pengisian daya, dan lampu warna hijau artinya case sudah terisi penuh. Soal build quality untuk TWS dengan harga di bawah 400.000 menurut gua ini udah cukup oke. Ya, serius ini udah cukup oke. Membuka case dengan satu tangan itu buat gua susah ya, buat gua sih. Jadi memang idealnya kita perlu menggunakan dua tangan kalau misalnya kita mau buka TWS ini. Pada bagian buds-nya ini ada logo Realme dengan huruf R. R ini tuh sebenarnya bisa juga Rizwan Zon. Ada lubang mikrofon, kemudian ada pin magnet untuk ngecas, dan ada sedikit aksen kuning pada bagian ear tipsnya. Realme Buds Q ini punya desain earpiece yang ergonomis. Yang tipenya ini tuh in-ear yang panjang seperti paruh. Sejujurnya gue kurang suka ya model TWS kayak gini, tapi nggak tahu kenapa nih pas gue coba masukin ke kuping nih, awalnya jujur gue nggak suka. Emang nggak suka gue tuh. Kayak gini tuh nggak suka. Pas masukin ke kuping, plak aja gitu, kayak nempel aja gitu, kayak menemukan sarangnya gitu, menemukan cangkangnya gitu, plak gitu, udah gitu. Lama-kelamaan ternyata oke juga, nyaman. Menariknya, atau mungkin gak menarik ya, jadi TWS ini tuh kan bobotnya tuh ringan ya, jadi kadang-kadang gak kerasa gitu kalau kita tuh sedang menggunakan TWS yang nempel di kuping kita gitu. Pas gua cek ternyata beratnya ini tuh memang lebih ringan dari satu lembar kertas A4. Gila ya, gokil. Gue juga pakai lari ya, gue juga coba pakai lari untuk lari pagi. TWS ini masih nempel nyaman di kuping gua, nggak lepas. Tapi cuman kalau misalnya gua pakai headband kayak gini nih, gua pakai tenaga pol banget ya, full energi banget. TWS-nya ini lepas. Tapi balik lagi, emang ngapain juga ya headband pakai TWS? Gak lucu juga kan?
Kemudian cara menggunakan TWS ini tuh gampang banget. Kita hanya perlu menggunakan aplikasi yang bernama Realme Link. Kita tambahkan device, kemudian kita pilih earphone dan pilih Realme Buds Q. Kita buka charging case-nya ya, dan tekan dan tahan ya, seperti ini selama sekitar 5 detik. Nah, setelah terdeteksi, langsung aja kita klik untuk pairing device-nya. Pada aplikasi Realme Link ini kita bisa mengetahui kondisi baterai pada masing-masing buds, cuma sayangnya kita tidak bisa mengetahui atau kita tidak ada informasi untuk kondisi baterai charging case-nya. Selain itu kita juga bisa mengaktifkan gaming mode menggunakan aplikasi ya, melalui aplikasi atau dengan cara melakukan tap and hold seperti ini. Nanti bakal ada bunyi zoom, kayak tarikan mesin mobil yang baru dinyalain gitu. Zeng. Nah, itu berarti udah masuk ke gaming mode. Nggak hanya itu ya, kita juga bisa mengatur fungsi-fungsinya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Tap 2 kali untuk play atau pause atau menjawab telepon, tap 3 kali untuk pindah ke lagu berikutnya, tap and hold untuk menutup telepon. Atau kita juga bisa mengatur tap and hold untuk mengakses Google Assistant ataupun personal assistant lainnya. Bisa kita atur sendiri, gampang lah. Nah, kemudian yang paling penting, ini adalah ngomongin kualitas audionya nih. Gua coba dengerin lagunya Laruku, L'Arc-en-Ciel, kemudian Paramore, All Time Low, Avenged Sevenfold, sampai Pamungkas. Ini selera gue ya, ini pendapat gue nih. Menurut gue pribadi, kayaknya high-nya itu terlalu ketinggian. Jadi gue ngerasa low-nya atau bass-nya itu kurang kerasa gitu, bass-nya itu kurang ngegas gitu kalau menurut gue pribadi. Jadi gue lebih terasa kayak high-nya itu lebih tinggi. Sejujurnya gue bukan gak suka, tapi gue lebih memilih yang suara bassnya itu lebih terasa. Tapi ada nih satu cara nih yang paling ampuh. Ternyata mungkin karena gue juga pakainya biasa aja ya, maksudnya kurang rapat gitu, kurang dedet. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lebih terasa bassnya, coba kalian lebih tempelin banget, atau mungkin kalian coba ubah ear tipsnya ya sesuai dengan kuping kalian. Jadi biar kerasa banget bassnya kalau misalnya kalian emang doyan itu suka bass. Tapi overall dengerin musik pakai TWS ini tuh enak banget sih, apalagi di harga di bawah 400 ribuan. Selain itu gue juga coba gunakan Realme Buds Q ini untuk nonton YouTube. So far aman ya, suara dan videonya itu sinkronnya sama, jadi nggak ada delay. Kemudian gue juga coba bermain game PUBG tanpa menggunakan fitur game mode-nya ya. Dan yang gue rasain emang terasa delay-nya. Dan jujur gue kurang nyaman sih saat bermain game menggunakan mode standarnya ini ya. Terus gue coba menggunakan mode gaming mode. Delay-nya ini masih terasa tapi sangat tipis. Jadi ini lebih enak untuk bermain game. Jadi game juga terasa lebih nyaman. Kemudian untuk sound staging-nya juga ini menurut gue udah oke banget. Suara musuh ya, langkah kaki musuh dari kiri, kanan, belakang, depan itu kedengeran jelas menggunakan TWS ini. Cakep sih ini. Nah, sekarang gue coba tes mikrofonnya kalau kita gunakan untuk teleponan. Dan hasilnya tuh seperti ini. Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau bisa kalian dengerinnya pakai headset biar kedengeran lebih jelas. Oke? Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan TWS dari Realme, yaitu Realme Buds Q. By the way, ini tuh handphonenya gue taruh di meja dan gue sekarang lagi ada di dapur ya. Jaraknya mungkin ini sekitar 5 meter ya. Jadi gue tuh ngomong kayak gini tuh jauh banget dari smartphone, dari C11. Ini bener-bener pure gue pakai di kuping nih, Realme Buds Q-nya, dan gue ngomong kayak gini aja. Dan hasilnya tuh ya kayak gini. Oke, jangan lupa pakai headset kalau misalnya kalian pengen dengerin benar-benar ya. Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gue pribadi ya, kalau misalnya kita ngomongin TWS ataupun sound quality, kalau menurut gue itu tuh adalah persepsi masing-masing, itu tuh selera masing-masing. Tapi, selama gue menggunakan Realme Buds Q ini, menurut gue pribadi, untuk TWS yang di harga 400.000, kualitas audionya tuh menurut gue udah oke. Bassnya juga kerasa ya, asal kalian ya yang penting bener lah pasang di kupingnya. Selain itu, baterainya juga menurut gue terbilang awet dan desain yang dia buat itu ergonomis banget ya, jadi enak banget di kuping. Jadi fittingnya tuh enak banget tuh. Bahkan kalau misalnya kita gunakan dalam durasi yang lama aja, gue juga ngerasa nyaman. Kemudian apa lagi ya? Kemudian nih, gue belum pernah ngerasain yang namanya koneksi terputus selama menggunakan Realme Buds Q ini dengan smartphone. Dan smartphone yang gue gunakannya adalah Realme C11.
dan belum pernah gue yang ngerasain yang namanya terputus koneksi. Kadang-kadang kan gue pernah nyobain TWS yang lain gitu, lagi nonton YouTube tiba-tiba keputus terus reconnect ulang lagi. Nah selama menggunakan Realme Buds Q ini so far aman. Nah buat kalian yang tertarik dengan Realme Buds Q ini, kalian bisa beli di link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi. Oke. Nah semoga bermanfaat. Itu saja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Kalau misalnya kalian gak suka, silahkan dislike aja, nggak apa-apa. Oke, gua pamit. Oke, bye. Ini ringan banget. Cuma kalau dibuka satu tangan maksudnya. Susah anjir. Ini susah. Tuh, harus dua tangan emang.